Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Bagi pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper.id dengan headline: Bejat, pria Parubaya di Lampung Utara ruda paksa anak di bawah umur hingga hamil. Dari Lampung Utara melaporkan, seorang anak di bawah umur di Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan tetangganya sendiri, seorang pria Parubaya berinisial R 50 tahun. Mirisnya, korban kini diketahui tengah hamil 5 bulan akibat perbuatan bejat yang dilakukan oleh R tersebut. Ironisnya, alih-alih mendapat perlindungan, keluarga korban justru diduga mendapat intimidasi dari kepala desa setempat. Kepala desa tersebut diduga melindungi pelaku karena adanya hubungan keluarga dan jabatannya sebagai aparatur desa. Kasus ini terungkap setelah pihak sekolah curiga melihat kondisi korban saat dipanggil ke ruang guru, diketahui korban sedang hamil. Kejadian ini membuat ayah korban Rudianto jatuh pingsan tak sadarkan diri. Saya tidak pernah menyangka pelaku tega melakukan itu pada anak saya, padahal dia sudah seperti saudara saya sendiri, ujar Rudi dengan suara bergetar. Korban berinisial IS mengaku pelaku sering menghubunginya lewat WhatsApp. Suatu kali, pelaku masuk lewat pintu belakang rumah kemudian membujuk korban hingga melakukan ruda paksa di ruang tamu. Peristiwa serupa kembali terjadi pada Juni 2025. Keluarga korban yang melapor ke Polres Lampung Utara mengaku justru dipaksa untuk berdamai. Saya merasa takut, kepala desa diduga memaksa kami berdamai untuk melindungi pelaku, ungkap Rudi dengan mata berkaca-kaca. Paman korban, Ihsan Suud, mendesak aparat penegak hukum agar bertindak tegas. Kami menolak damai, keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang, tegasnya. Kasus ini mendapat perhatian publik karena melibatkan anak di bawah umur dan muncul dugaan intervensi aparat desa yang menghambat proses hukum. Publik ini menanti langkah cepat Polres Lampung Utara untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Bagi pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung dari Sudut.id dengan headline: Cinta terlarang berujung maut, pelajar di Lampung Tengah tewas di tangan pria beristri. Seorang pelajar berinisial ADR 16 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah sungai galian perkebunan tebu setelah sempat dilaporkan hilang sejak 14 September 2025. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Devrat Aulia Arfan menyampaikan, korban meninggalkan rumah dengan alasan hendak bertemu teman di Kota Gajah dan terakhir terlihat bersama seorang pria di wilayah Terusan Nyunyai. Pelaku dalam kasus ini adalah SI 42 tahun, pria beristri dari Kampung Gunung Batin Baru yang diduga membunuh korban pada Senin pagi 15 September sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat di sebuah area perkebunan di Kampung Gunung Batin Udik. Kepada awak media, Devrat menjelaskan bahwa korban merupakan pelajar asal Kabupaten Lampung Timur. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, TKP 308 Presisi Polres Lampung Tengah memperoleh informasi bahwa korban terakhir kali terlihat di wilayah Terusan Nyunyai bersama seorang pria. Pencarian pun difokuskan ke area tersebut hingga akhirnya jasad ADR ditemukan mengambang di Sungai Galian Perkebunan Tebu PT GMP, kata Kasat Reskrim saat dikonfirmasi Kamis 18 September 2025. Devrat menjelaskan, kejadian ini bermula dari perkenalan antara pelaku dan korban sekitar 1 tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku dan korban telah menjalin hubungan dekat meski pelaku mempunyai seorang istri, ungkap Devrat. Bahkan, keduanya diduga telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 10 kali, jelasnya. Pemicu utama pembunuhan ini adalah permintaan korban kepada pelaku untuk membelikannya sebuah handphone iPhone seharga 8 juta rupiah. Pelaku yang mengaku hanya sanggup memberikan uang sebesar 3 juta rupiah, sehingga membuat korban marah dan melemparkan uang tersebut ke wajah pelaku. Emosi pelaku tersulut dan terjadilah perkelahian. Karena kalah dalam perkelahian awal, pelaku kemudian mengambil sebatang kayu dan memukuli korban berulang kali hingga tewas imbuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku menyeret jasad korban ke aliran sungai yang tak jauh dari lokasi kejadian lalu pulang ke rumah. Merasa bersalah dan depresi, SI kemudian mencoba mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun tikus. Namun, aksi nekannya diketahui oleh keluarga yang segera melarikannya ke Rumah Sakit Yukum Jaya Lampung Tengah, ungkapnya. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 2 batang kayu yang digunakan oleh pelaku, pakaian serta barang-barang milik korban. Atas perbuatannya, SI dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian
ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jenazah korban kini berada di RSUD Demang Sepuluh Raya, Lampung Tengah, dan rencananya akan dibawa ke RS Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi sebelum dipulangkan ke rumah duka pungkasnya. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.